Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, keluarga besar Rema. Bersama saya Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Firman Tuhan kali ini kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-54. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sif datang mengatakan kepada Daud, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi, doa ini adalah doa Daud. Karena Daud lari dari hadapan Saul yang ingin mencabut nyawanya. Dan dia pergi ke tanah Yehuda, yaitu tempat kelahiran dia sendiri. Berada di daerah padang gurun Sif. Saudara-saudara, di situ ada satu keluarga, yaitu orang-orang Sif di situ. Dan dia berharap bahwa di situ dia aman. Nah, saudara, tetapi rupanya dia dikhianati oleh, boleh kita katakan, keluarga besarnya dia sendiri, yaitu sukunya sendiri, saudara-saudara. Dan pada saat itu terjadi, dia berdoa kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, saya tidak membahas tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarga Daud sendiri, yaitu sukunya sendiri terhadap dia. Ya. Dan hal itu sudah sering terjadi di dalam kehidupan Daud kalau saudara membaca kehidupan Daud. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu hal yang menarik dari kehidupan Daud, yaitu kehidupan doanya. Dia adalah seorang yang senantiasa membawa segala hal apapun kecil, besar, sedang itu kepada Tuhan. Dia tidak pernah menanggungnya sendiri, saudara-saudara. Dia tidak pernah berharap orang lain. Dia tidak pernah, saudara-saudara, menggantungkan semua itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Yang mungkin saja, saudara-saudara, ada beberapa hal bisa ditolong oleh orang-orang itu. Tetapi senantiasa sebelum dia memutuskan sesuatu, mengambil langkah-langkah dalam hidupnya untuk bergerak, saudara-saudara, dia datang kepada Tuhan. Inilah kelebihan yang ada dalam diri Daud. Yang seharusnya inilah, saudara-saudara, kehidupan Kristiani yang sesungguhnya. Bergantung sepenuhnya, berharap, dan senantiasa saudara-saudara membawa segala hal di hadapan Tuhan sebelum mereka memutuskan atau bertindak dan bergerak dalam kehidupan ini, saudara. Nah, kita membaca kisah Daud ini, saudara bisa dengan lengkap membacanya di dalam kitab 1 Samuel, 2 Samuel. Nah, latar belakang pasal 54 ini ada di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-23. Saudara bisa membaca hal itu di sana. Bagaimana Tuhan meluputkan Daud dari persoalan ini, saudara, dari pengejaran Saul itu dan melepaskan nyawa Daud kembali. Nah, tetapi saudara-saudara, ada hal yang disampaikan bahwa Daud adalah seorang raja. Seorang raja pada masa itu, kalau kita membaca dalam Alkitab, saudara, ada banyak raja-raja di sana. Tetapi kisah Raja Daud, saudara, adalah kisah yang panjang dicatat di sana. Bahkan nyanyian-nyanyiannya dan bahkan, saudara, doa-doanya pun ikut dicatat di sana, saudara-saudara. Mengapa demikian, saudara? Daud adalah seorang raja, dan seorang raja, saudara-saudara, adalah seorang yang bukan seperti yang kita pikirkan dia duduk dan memberi perintah. Tidak. Kita membaca kisah Daud, kita membaca kisah Salomo, dua raja ini yang panjang ceritanya di dalam Alkitab dan tulisan-tulisannya di dalam Alkitab, saudara-saudara. Apa yang terjadi dengan mereka? Selain
mereka raja, saudara-saudara, mereka tidak duduk di takhta dan memerintah. Daud selalu memimpin peperangan. Daud, saudara-saudara, selalu berada di depan dalam perang. Semangat daripada tentara-tentaranya, kemenangan yang diraih tentara-tentaranya tergantung daripada keberanian, tergantung daripada saudara-saudara semangat, tergantung dari strategi-strategi yang dia buat. Dia memimpin tentara-tentaranya, dia melatih tentara-tentaranya, saudara. Belum lagi sehari-hari dalam kehidupannya dia menghadapi persoalan rakyat-rakyat di sekelilingnya yang harus dibawa kepada dia. Dia harus memutuskan, dia harus memberikan pertolongan, dia harus memantau semua perjalanan di dalam kerajaannya, saudara. Dia memantau pertanian, dia memantau persediaan pangan, dia memantau kesejahteraan masyarakatnya, semuanya, saudara-saudara. Dia bukan raja yang duduk dan hanya menerima laporan dan memerintah. Tidak demikian dengan kehidupan Daud. Itu sebabnya, saudara-saudara, Daud orang yang sangat sibuk. Belum lagi dia menghadapi persoalan. Ada orang-orang yang pro terhadap dia, ada yang kontra. Orang-orang yang kontra menimbulkan persoalan-persoalan, menimbulkan fitnahan-fitnahan, dan dia harus menyelesaikan, menghadapi semua itu, saudara. Belum lagi gejolak di dalam keluarganya dia sendiri. Dia harus melayani rumah tangganya. Raja tidak punya satu istri. Dia bisa punya banyak istri. Daud punya banyak istri. Belum lagi gundik-gundik yang lain. Istri yang sah, dia harus melayani mereka. Dan gundik-gundiknya juga, saudara-saudara. Betapa setiap detik dalam kehidupan Raja Daud ya adalah kesibukan yang luar biasa. Itu sebabnya dia dicatat, saudara, di dalam Alkitab ini bersama dengan Salomo yang cukup panjang ceritanya, dan mereka menjadi dua raja yang terkenal dalam Alkitab, saudara-saudara, dan membawa Israel kepada dalam kemenangan dan kejayaan yang besar, saudara. Mengapa demikian, saudara-saudara, bisa terjadi dalam hidupnya Daud dan Salomo, dua raja ini, saudara, khususnya Raja Daud. Kita melihat walaupun dalam kesibukan itu, saudara, kita membaca satu bagian Mazmur berkata, Daud berkata, 7 kali dalam satu hari aku memuji-muji Tuhan. Wow, di tengah kesibukan setiap detik ada hal yang harus dia hadapi, saudara. Dia masih memberi waktu untuk memuji-muji Allah, menyembah Tuhan, berdoa, saudara-saudara. 7 kali dalam satu hari. Dia panglima perang, dia pemimpin, dia raja, dia pemberi teladan, dia mengerjakannya, saudara-saudara. Dia tidak duduk-duduk, tetapi masih punya waktu menyembah Tuhan 7 kali dalam satu hari. Rupanya inilah kekuatan Daud, yang membuat banyak hal terjadi di sekelilingnya, yang membuat, saudara-saudara, banyak perkara-perkara di sekelilingnya terjadi, kemenangan-kemenangan, persoalan-persoalan diselesaikan, dan pada akhirnya impiannya dia untuk membangun bait Allah itu terwujud melalui anaknya yang dia persiapkan, yaitu Salomo. Semua bahan-bahan dia persiapkan untuk itu, Salomo tinggal membangun. Luar biasa, saudara. Dari mana semua kekuatan seorang Daud yang begitu super sibuk? Kekuatannya, saudara, adalah dalam nyanyiannya dia 7 kali dalam satu hari dia memuji-muji Tuhan. Sesibuk apapun Salomo, sesibuk apapun Daud, sesibuk apapun Salomo, raja yang terkenal dua ini membawa kejayaan bangsanya, saudara-saudara, mereka senantiasa tahu bahwa tidak ada kekuatan pada mereka untuk memimpin selain kekuatan Tuhan. Ketika Daud menghadapi musuh-musuh, saudara-saudara, dari luar dan dari dalam negerinya sendiri dan dari dalam keluarganya, dia tidak menghadapi dengan kekuatannya. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, memohon keadilan Tuhan. Dia membawa nama Tuhan. Di sini dia berkata, karena namamu ya Tuhan, berilah keadilan, selamatkanlah aku. Dia tahu kekuatan ketika dia berbicara tentang nama Tuhan, saudara-saudara. Itu adalah berbicara tentang pribadi Allah. Pribadi Allah yang maha kuasa, yang maha adil, maha kasih, maha pemurah, maha baik itu, saudara-saudara. Dia tahu bahwa itulah pertolongan dia, itulah satu-satunya yang sanggup melakukan hal yang tidak sanggup dia jalani dalam hidup ini.
Dan Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya di sepanjang perjalanan Daud, saudara. Daud selalu berhasil. Daud menang di setiap peperangan, saudara-saudara. Ya, memang ada kelemahan-kelemahan terjadi. Tetapi Tuhan memberi pengampunan. Dia memohon ampun. Dia datang senantiasa. Persoalan apapun dia datang kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya kira kita tidak sesibuk Daud, saudara. Saya tidak tahu berapa jam Daud bisa tidur, saudara-saudara, dengan kesibukan yang begitu luar biasa, saudara. Tetapi ini semua membuat dia, saudara-saudara, senantiasa dalam kehidupannya. Dia bisa eksis, saudara-saudara, karena apa? Kekuatan Tuhan yang luar biasa. Ada banyak hal di hidup kita ini kita tidak bisa hadapi. Seringkali, saudara-saudara, ketika musuh-musuh menyerang. Kalau zaman Daud, musuh kelihatan oleh mata. Di zaman kita ini, saudara-saudara, musuh tidak kelihatan oleh mata. Jangan berpikir bahwa musuh itu, saudara-saudara, adalah lawan itu, musuh itu, saudara-saudara, adalah orang yang kelihatan oleh matamu yang sedang memfitnah dan menghina engkau. Bukan. Firman Tuhan berkata ada yang tak kelihatan di balik itu, saudara-saudara, yang bisa memakai orang-orang, memakai apa saja untuk menyerang kehidupan kita. Tapi seringkali kita sibuk, saudara, untuk memikirkan jalan keluar kita sendiri. Seringkali kita sibuk, saudara, dengan strategi-strategi kita untuk membalas dendam, saudara-saudara. Seringkali kita sibuk hanya meluapkan amarah kita, membalas orang-orang, saudara-saudara. Yang saya kasihi, keluarga besar Rema, sahabat-sahabat Yesus, kalau engkau menghadapi dalam hidupmu seperti ini, mari kita belajar kepada Daud. Daud kurang sibuk apa? Daud kurang kuat apa? Tentaranya yang terhebat pada masa itu, saudara, ditakuti. Dan Daud adalah seorang panglima perang yang luar biasa, saudara-saudara. Panglima perang yang dahsyat, saudara-saudara, yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Kalau dia sudah bergerak, maka bangsa-bangsa lain tahu bahwa mereka menghadapi satu tembok raksasa yang tidak mudah untuk diterobos. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetapi saudara, dia tidak pernah bergantung kepada semua kekuatan itu. Dia selalu datang kepada Allah. Dalam menghadapi orang-orang di sekeliling kita yang kadang-kala ingin menjatuhkan, memfitnah, mengata-ngatai kita, saudara. Bukanlah tugas kita untuk membalas dengan emosi. Bukanlah tugas kita, saudara, dengan membalas, membuat strategi ini dan itu. Bukanlah tugas kita, saudara, untuk mulai berpikir, mengangkat kaki. Bukanlah tugas kita, saudara-saudara, untuk semua itu. Maukah saudara memberi waktu, memberi tempat kepada Allah. Karena dia membela anak-anaknya. Dia melindungi, dia pertolongan kita. Oleh karena namanya, saudara, dialah panglima perang kita, saudara. Kalau engkau mau semangat seperti tentara-tentara Daud yang selalu menang di segala peperangan kehidupan, saudara, jadikan dia panglimamu. Biarlah semangatnya adalah semangatmu. Biarlah kasihnya adalah kasihmu. Biarlah pengampunannya adalah pengampunanmu. Biarlah, saudara-saudara, kuasa yang ada padanya itulah yang ada padamu. Biarlah, saudara, segala kemuliaan yang ada padanya itulah yang ada padamu, saudara. Biarlah jalan-jalan hidupnya adalah jalan-jalan, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena dialah panglima perang kita, saudara. Karena itu berharap di dalam dia. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di dalam dia. Sepanjang perjalanan Daud begitu banyak, saudara-saudara, hal yang dia selesaikan di dalam perjalanannya. Karena dia berharap kepada panglima yang tertinggi di atas dirinya sebagai panglima perang, saudara. Dia adalah Yesus Kristus. Panglima perang kita juga, saudara, adalah Yesus Kristus. Dia sudah memenangkan peperangan itu untuk kita. Seharusnya kita tidak perlu lagi mengeluarkan emosi yang banyak. Seharusnya kita tidak perlu mengeluarkan lagi tenaga-tenaga yang negatif, saudara-saudara, untuk menyerang si jahat yang menyerang kita dalam berbagai macam bentuk yang ingin menghancurkan masa depan kita. Karena Yesus sudah mengalahkan itu. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan semua kekuatan Tuhan yang ada dalam kita. Bagaimana membangkitkan kekuatan Tuhan itu, saudara? Dengan senantiasa kita berharap di dalam dia, bersekutu dengan dia, memuji-muji dia, saudara, berdoa, meletakkan semua kepadanya seperti Daud meletakkan itu. Dan dia melihat pertolongan Tuhan selalu meluputkan Daud dari pedang musuh-musuhnya.
meleputkan nyawa Daud daripada tombak Saul, Raja Saul yang hendak membunuhnya, saudara-saudara, dan semua musuh-musuh yang lain yang mengkhianati, yang mau menghancurkan hidupnya. Selalu Daud terlepas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau sampaikan, hidup kita tidak terlepas dari namanya persoalan. Tidak akan pernah terlepas. Setiap waktu dalam hidup ada persoalan yang datang, yang tidak pernah kita undang, kita tidak pernah harapkan, tidak pernah kita suruh datang. Dia datang sendiri, saudara-saudara. Tanpa kita ketahui, tanpa ada pemberitahuan apapun, dia pasti datang dalam hidup, selalu ada. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus sudah mengalahkan itu semua sebagai panglima perang kita di atas kayu salib. Yang perlu kita lakukan adalah beristirahat di bawah kaki Tuhan, meletakkan semua kehadapannya, saudara, dan percaya senantiasa pertolongan datang tepat pada waktunya. Dia tahu cara mengatasinya. Dia tahu strategi yang terbaik menyelesaikannya. Dia bisa memberi hikmat kepada saudara di dalam doamu. Dia sanggup memberikan saudara-saudara pengetahuan di dalam pikiran, dalam hatimu untuk menyelesaikan dan menghadapi semua itu. Karena itu jangan andalkan kekuatanmu. Karena itu sebuah kutuk. Jangan andalkan orang lain selalu dalam berbagai hal yang kau hadapi. Karena itu sebuah kutuk, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, dan itu juga bisa menjauhkan saudara hatimu dari hadapan Tuhan. Tetapi saudara, andalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhanlah yang melihat berkat-berkat Allah. Yang mengandalkan Tuhanlah saudara-saudara yang melihat saudara-saudara kehidupannya seperti pohon yang berada di tepi aliran air yang ditanam di sana, saudara. Yang menggambarkan kehidupan orang itu selalu akan berbuah. Daunnya hijau, masa kering pun dia tidak takut mati, saudara-saudara. Karena dia akan selalu menghasilkan buahnya dan akan senantiasa daunnya hijau. Itulah hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak khawatir dengan tahun kering. Tidak ada kekhawatiran masa pandemi, masa krisis, masa apapun, saudara. Dia tidak takut menghadapi karena dia tahu Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati kehidupannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari di hari yang indah ini, saudara, jalani hidupmu ini dan mulailah hari-harimu. Dan berjalanlah saudara dalam segala persoalanmu, tidak menghadapinya dengan kekuatanmu. Berharap di dalam Tuhan, percaya di dalam Dia, berjalan dalam iman anak Allah yang ada di dalam engkau, yang kau miliki, yang berkata begini. Kalau engkau ada iman itu, Tuhan berkata begini, berkatalah kepada gunung ini beranjak, maka dia beranjak, saudara-saudara. Itulah yang dilakukan Yesus, itulah dilakukan anak-anak Tuhan yang sungguh hidup di dalam hidupnya Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.